Tri Ilo Lentari alias Tari, berusia 21 tahun, warga desa Sumbang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Tari lahir dan besar di Purwokerto, namun dia kemudian menetap di Banyumas. Suatu hari, Tari bertemu dengan seorang pria yang kemudian menjadi suaminya. Tari menikah dengan suaminya itu dan memiliki seorang anak. Namun karena tanggung jawab yang harus suaminya penuhi untuk menafkahi istri dan anaknya, suami Tari harus bekerja merantau ke Jakarta. Sementara, Tari sebagai ibu rumah tangga tetap tinggal di Banyumas bersama anaknya. Tapi ada desas-desus yang mengatakan bahwa setelah beberapa waktu suaminya itu bekerja dan tinggal di Jakarta, Tari dan suaminya itu telah berpisah. Tidak diketahui dengan jelas apakah pasangan suami istri itu benar telah berpisah atau tidak. Dan kalaupun sudah pisah, apakah sudah resmi bercerai? Tidak banyak informasi tentang latar belakang dari Tari maupun keluarganya ini. Semua pemberitaan tentang kasus ini hanya merujuk pada tragedi yang nantinya akan menimpa Tari sendiri, di mana Tari ditemukan dalam keadaan yang sangat tragis. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Tari? Begini ceritanya. Awalnya, Tari ini diketahui cukup aktif menggunakan media sosial Facebook. Dia sering memposting foto-foto dirinya yang menarik di akun Facebook pribadinya. Tari juga banyak teman di media sosial yang itu dan sering berinteraksi. Hingga satu hari di bulan Juli tahun 2023, ada satu akun Facebook milik seorang pria tiba-tiba meminta pertemanan pada akunnya. Pria tersebut bernama Sahrul Ramadan, berusia 22 tahun, warga desa Sokaraja Sukulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang berdomisili di desa Karang Tengah, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sahrul bekerja sebagai buruh lepas di Banyumas. Pemuda tersebut juga cukup aktif di media sosial Facebook dan sering update aktivitasnya melalui foto maupun siaran langsung. Saat Sahrul meminta pertemanan pada Tari di Facebook, Tari pun menerimanya. Sahrul juga mencoba mengajak Tari ngobrol-ngobrol di Messenger yang memang direspon oleh ibu muda tersebut. Mereka berkenalan satu sama lain dan sejak saat itu keduanya menjadi sangat akrab yang berlanjut saling minta nomor WhatsApp. Nah, jika memang seperti berita yang simpang siur mengatakan bahwa Tari dan suaminya ini telah berpisah, mungkin itulah alasan mengapa Tari dengan mudah bisa kenalan dan dekat dengan pria lain. Dalam hal ini, Sahrul Ramadan. Selama kurang lebih 5 bulan berjalan, Tari dan Sahrul chat-chatan hingga teleponan di medsos. Hingga akhirnya pada bulan Desember, keduanya memutuskan untuk bertemu secara langsung. Sahrul mengajak Tari bertemu untuk pertama kalinya dan diiyakan oleh ibu muda tersebut. Tidak diketahui pasti kapan pertemuan awal antara Tari dan Sahrul ini. Namun yang jelas pertemuan awal keduanya berjalan dengan lancar dan baik-baik saja. Setelah bertemu untuk pertama kalinya itu tampaknya baik Tari dan Sahrul mungkin merasa ada kecocokan dan kenyamanan. Sehingga memang hubungan teman dekat keduanya terus berjalan. Hingga Sahrul pun kembali mengajak Tari bertemu untuk kedua kalinya. Dan diiyakan oleh Tari. Dan pada hari Senin tanggal 25 Desember tahun 2023 sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, Sahrul menjemput Tari di lapangan desa Sumbang dengan mengendarai sepeda motornya. Keduanya sempat berbincang di mana mereka akan jalan-jalan. Lalu Sahrul mengajak Tari jalan-jalan ke alun-alun Banyumas. Saat itu tampak tidak ada masalah. Keduanya menikmati malam itu dengan happy. Beberapa saat kemudian, mereka pun memutuskan untuk pulang berboncengan di atas motor Sahrul. Tetapi setelah pulang usai berjalan-jalan ke alun-alun Banyumas itu, saat di perjalanan berboncengan di atas motor, tepatnya di sekitar bekas pabrik gula Kalibagor, katanya bagian sensitif Tari, yaitu di area dadanya, menyentuh bagian belakang Sahrul. Dan seketika hal itu membuat birahi Sahrul muncul dan timbullah niat keji pria tersebut, di mana Sahrul langsung memiliki niat untuk memperkoas Tari. Sahrul pun mulai memikirkan di mana dia akan melancarkan aksinya. Segera dia juga mulai mencari tempat yang sepi, hingga akhirnya Sahrul membawa Tari ke sebuah tempat pembuatan bata merah yang berlokasi di Tobong Bata, Desa Pliken,
Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Setibanya di sana sekitar pukul setengah 12 malam waktu Indonesia Barat, Sahrul melancarkan aksinya, yaitu terlebih dahulu menghabisi ibu muda tersebut dengan melakukan serangkaian tindak kekerasan agar nanti Tari tidak akan melawan saat digauli olehnya. Sahrul menganiaya Tari dengan cara menendangnya hingga jatuh terlentang, kemudian mencekik lehernya, memukul kepalanya dengan helm dan bambu, serta menginjak-injak dadanya hingga Tari lemas dan tidak bernapas. Tari memang sempat berusaha melawan dan melarikan diri, namun karena kalah, kekuatan Tari pun harus kehilangan nyawanya di tangan pria yang baru dikenalnya selama kurang lebih 5 bulan lewat media sosial itu. Setelah korban kehilangan nyawa, Sahrul pun melucuti pakaian korban dan mulai melampiaskan hasrat nafsunya dengan penuh gairah. Lalu setelah merasa puas, Sahrul segera memakai celananya. Kemudian ia mengambil selembar daun pisang untuk menutupi tubuh korban. Setelah itu dia pun pergi dari TKP dengan membawa kabur barang-barang korban berupa handphone dan tas yang berisikan uang dengan nominal Rp385.000. Dia meninggalkan korban begitu saja di TKP dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kasus ini terungkap setelah keesokan harinya, tepatnya Selasa tanggal 26 Desember tahun 2023 sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Seorang tukang pembuat batu bata merasa sangat syok ketika menemukan sesosok jasad wanita saat ia hendak masuk ke tempat pembakaran batu bata. Saat ditemukan, jasad tersebut dalam kondisi terlentang tertutup daun pisang dan tidak berbusana dari pinggang ke bawah. Di tengah rasa syok, tiba-tiba datang seorang tukang lainnya, yaitu temannya sendiri yang bernama Kuatno, berusia 45 tahun. Kuatno juga syok melihat jasad korban di area pembuatan batu bata tempat mereka bekerja. Sontak, Kuatno dan temannya itu pun langsung bergegas pergi ke balai desa untuk melaporkan penemuan mereka. Namun karena hari itu masih sangat pagi, alhasil balai desa pun masih tutup. Sehingga Kuatno dan temannya langsung menuju ke rumah kepala desa untuk melaporkan penemuan jasad perempuan di tempat pembuatan batu bata, yang kemudian laporan tersebut diteruskan kepada pihak kepolisian Polsek Kembaran. Menerima laporan tersebut, tim Polsek Kembaran segera menuju ke lokasi penemuan dan melakukan olah TKP. Namun, sebelum polisi tiba, penemuan jasad wanita tersebut dengan cepat beredar, sehingga warga sekitar mulai berbondong-bondong datang ke TKP untuk melihat secara langsung. Ketika ditemukan, korban memiliki ciri-ciri berambut pendek dicat pirang kulit putih, serta menggunakan sweater hijau dan jam tangan. Dari identitas awal di TKP, polisi menduga korban berusia sekitar 20 hingga 22 tahun. Polisi pun langsung memulai bertanya kepada warga sekitar yang ada di TKP, apakah ada yang tahu atau mengenal korban. Karena memang tidak ditemukan identitas korban di tubuhnya maupun di sekitar TKP. Namun, warga mengaku tidak mengenali wajah korban, dan dari pemeriksaan awal, tim Inafis bersama tim medis Puskesmas Kembaran pada jasad korban ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik serta kekerasan seksual. Karena pada tubuh korban terdapat lebam di beberapa bagian tubuhnya, serta adanya cairan air mani di area miswinya. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke RRSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada pukul setengah 10 pagi waktu Indonesia Barat guna dilakukan otopsi untuk mencari tahu penyebab pasti kematian serta melakukan proses identifikasi untuk mengetahui identitas korban. Dan dari hasil pemeriksaan laboratorium rumah sakit melalui pemeriksaan sidik jari, polisi pun berhasil mengetahui identitas korban, yakni Tri Ilo Lentari alias Tari, berusia 21 tahun, warga desa Sumbang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Hasil otopsi juga mengungkapkan bahwa penyebab kematian korban karena mengalami luka di hati akibat pemukulan benda tumpul karena kekerasan. Ada juga luka
kekerasan akibat benda tumpul di kepala, dada, iga, dan leher. Sehingga jelas bagi polisi bahwa Tari merupakan korban penghilangan nyawa. Dokter menduga korban telah meninggal dunia sekitar 12 jam sebelum pemeriksaan otopsi. Selain itu, dari pemeriksaan ditemukan juga bahwa korban telah digauli oleh pelaku. Namun, belum diketahui pasti apakah korban digauli sebelum atau sesudah dihabisi oleh pelaku. Dengan diketahuinya identitas korban, polisi pun segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa pelakunya. Penyelidikan dimulai dengan polisi mendatangi rumah keluarga Tari untuk menyampaikan berita duka tersebut dan memastikan kepada keluarga tentang jasad korban. Dan ibu korban membenarkan bahwa itu anaknya. Mengetahui hal itu, keluarga Tari, khususnya sang ibu, sangat syok dan terpukul. Ibu Tari memang sudah merasa khawatir karena sejak malam putrinya itu tidak pulang ke rumah. Dan ditelepon nomornya tidak aktif. Dia pun mencoba bertanya kepada saudara maupun teman-teman Tari, namun tidak ada yang melihat ibu muda tersebut. Kepada polisi, keluarga Tari mengatakan bahwa di malam sebelum Tari ditemukan tidak bernyawa, Tari keluar dari rumah sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat dan dijemput oleh seorang pria. Polisi pun mulai mencari tahu identitas pria tersebut. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan DNA pada cairan air mani yang ditemukan di area misfi korban, serta pemeriksaan sidik jari asing yang ditemukan di tubuh korban. Dan dari hasil pemeriksaan itulah, polisi berhasil mengantongi satu identitas terduga pelaku, yakni seorang pria yang tak lain adalah Sahrul Ramadan, berusia 22 tahun, warga desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang saat itu Sahrul berdomisili di Desa Karangtengah, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Polisi pun segera melakukan pengejaran terhadap Sahrul dengan mendatangi tempat kediamannya. Tetapi setibanya di sana, mereka tidak menemukan Sahrul yang diduga telah melarikan diri. Kemudian polisi mendapatkan informasi bahwa Sahrul telah melarikan diri ke daerah Yogyakarta. Segera tim Polres Banyumas meluncur ke Yogyakarta untuk mencari pemuda tersebut. Tetapi setibanya di sana, polisi malah mendapatkan info bahwa Sahrul telah kembali ke Banyumas. Hingga akhirnya setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, tim Polres Banyumas berhasil menangkap pelaku pada hari Minggu tanggal 31 Desember tahun 2023 pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di wilayah Kecamatan Kalipagor, Kabupaten Banyumas. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan saat ia sedang berada di perjalanan mengendarai sepeda motornya berplat nomor R4822AV dan mengenakan helm warna merah. Segera pelaku pun dibawa ke Polres Banyumas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah disodorkan beberapa bukti kuat, pelaku pun mengakui perbuatannya yang telah menghabisi serta menggauli korban. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Suranta Sitepu melalui Kasat Reskrim Polres Banyumas mengatakan bahwa pelaku melakukan penghilangan nyawa tersebut karena didorong hawa nafsu pelaku untuk menggauli korban. Dikatakan juga bahwa hubungan antara korban dan pelaku adalah teman yang kenal di media sosial Facebook. Korban dan pelaku sudah kenal di Facebook sejak 5 bulan yang lalu, hingga pindah chattingan di WhatsApp. Sementara itu, pelaku mengaku hasratnya muncul karena saat berboncengan di atas motor hendak mengantar korban pulang, area sensitif di dada korban itu menempel dan atau mengenai bagian belakang tubuhnya. Dan karena tak tahan menahan hasratnya itu, ia pun menghabisi korban terlebih dahulu agar korban tidak melawan saat hendak digauli. Dalam konferensi pers di Mapolres Banyumas Purwokerto, Kabupaten Banyumas, pada hari Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024 siang, Kasat Reskrim Polresta Banyumas menunjukkan beberapa barang bukti, diantaranya pakaian dan sepatu milik korban,
dan pelaku yang dipakai saat kejadian. Bambu yang digunakan pelaku memukul korban, 2 helm warna merah dan hitam yang dipakai korban dan pelaku pada saat kejadian. Jadi, atas perbuatannya, tersangka dijerat tindak pidana penghilangan nyawa berencana atau penghilangan nyawa, dan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan atau tindak pidana pemerkosaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP, dan atau pasal 285 KUHP, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.